Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, kali ini kita akan melanjutkan praktikum tentang gambar teknik ya. Di sini gambar teknik menggunakan software Eagle untuk menggambar rangkaian lampu flip-flop. Langsung saja anak-anak. Ya. Pertama kita membuat project baru ya. Ini file, kemudian kita pilih skematik terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya yang kita lakukan adalah tentunya mengeluarkan komponen-komponen yang akan kita gunakan. Kita masuk ke add ya, fungsi add untuk mengambil komponen. Kemudian kita langsung saja menuju ke komponen RCL. Nah, RCL, kemudian kita ambil resistor ya, dengan ukuran 0,207/10 ya. Kita ambil satu. Kemudian kita ambil lagi, masih di RCL, kita masuk ke CPOL ya, yang EU juga. Kemudian kita pilih ukurannya yang E2 5/7 ya. Kita klik OK ya, kita masukkan ke lembar kerjanya. Kemudian kita cari komponen supply ya, sebagai tegangannya. Nah, kita masuk ke supply 1 ini, kita klik. Kemudian kita masukkan tegangan simbol tegangan 12 volt. Kita klik kiri ya, kemudian stop. Masuk lagi ke supply ya, kemudian kita ambil yang ground. Seperti ini. Kemudian selanjutnya yang kita ambil adalah yang transistornya. Kita ke transistor yang seri NPN. Nah, seri transistor ini yang susunannya posisi kakinya adalah EBC ya. Yang EBC yang ini ya, kita ambil yang EBC. Kita gunakan nanti jenis transistornya adalah 9013. Oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita ambil yang komponen LED. Kita lari ke LED, kita cari LED ya. Kemudian kita klik LED lagi ya. Kemudian kita ambil yang 3 mili saja ya. Ya 3 mili saja. Kita klik kan ya. 2 kali. Nah, setelah itu mari kita gandakan komponennya ya. Ini kita copy ya, komponen R1 itu sebanyak 4 kali ya. Kemudian kita beri nama R1-nya ya. Klik kanan, kemudian value kita masukkan 470 R atau ohm ya. Kemudian R2-nya juga 470 R atau ohm ya. Kemudian yang R3-nya 10 kilo. Kemudian R4-nya juga 10 kilo. Oke. Kemudian C1-nya ya, itu kita beri nama 47 mikrofarad ya. Garis miring 16 V ini ya. Kemudian transistornya ini ya, kita beri nama 9013 T1 T ya. Oke. Ini T2-nya ya, 9013. Kemudian sama untuk T1-nya juga
9013. Oke. Nah, kemudian kita gandakan yang komponen kapasitornya menjadi 2 ya. Kemudian sudah ya. Satu lagi kita perlu namanya konektor ya untuk nanti menghubungkan dengan satu daya. Di sini saya menggunakan konektor Wago ya, yang isi 2 seperti ini. Oke, kita biarkan di sini saja dulu. Nah, setelah itu kita bisa susun ya. Kita mirror dulu satu transistor ini, kita mirrorkan. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian kita mulai bisa menata komponen ini ya, yang sudah ada. Kita ambil dulu ya. Kita ambil R1 terlebih dahulu ya. Kita move dulu ya, klik ini, kemudian klik komponen, kita move-kan dulu ya. Kita tata terlebih dahulu. Kemudian LED ya. Kemudian kita masukkan komponen C-nya ya. Ini kita masukkan. Nah, kita smash dulu ya, tata letaknya biar nanti bisa dirubah-rubah. Ini kita TR9013 taruh situ, dekat apa namanya, komponen transistornya. Nah, ini elko-nya taruh sini. Oke, ini kita blok dulu ya. Kita jaraknya atau space-nya kita agak perlebar. Nah, mungkin segini cukup ya. Oke, dan kita masukkan sekali lagi komponen kapasitornya. Kita pindah dulu. Nah, kemudian kita smash juga untuk yang kapasitor ya. Kita pindahkan namanya ke bawah. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian kita masukkan yang R-nya, R3 dan R4-nya, posisi seperti ini ya. Nah, kita susun seperti ini. Dan ini adalah ground-nya. Selanjutnya kita hubungkan dengan net ya. Kita hubungkan dengan net terlebih dahulu. Ya. Nah, kemudian setelah kita hubungkan resistor, kita hubungkan ke LED dan transistor ya. Kita hubungkan naik ke resistor. Kemudian kita hubungkan, kita klik kanan garisnya ya, netnya ya, kita klik kanan supaya miring. Nah, ini dihubungkan ke sini ya. Kemudian yang ini juga kita hubungkan ke sini. Nah, jadinya seperti ini ya. Kemudian setelah itu kita bisa menghubungkan konektor power supply-nya ya. Di sini menggunakan Wago screw clamp ya. Kita hubungkan yang atas ya ke, kita klik kanan dulu ya, netnya. Ya. Oke, kemudian yang bawah juga kita hubungkan ke ground. Nah, seperti ini ya. Kemudian selanjutnya setelah kita melakukan
penghubungan rangkaian ya. Selanjutnya kita lakukan adalah proses checking ya. Dengan mengklik ini. Error ini ya kita klik. Nah, ini ada warning ya, tapi tidak ada error jadi aman ya. LED tidak mempunyai nilai. Kemudian ini apa? X1 ini juga tidak mempunyai nilai. Tidak apa-apa ya. Kalau seperti ini tuh aman ya. Kemudian kita switch ke board. Kita yes. Nah, oke. Nah, komponennya sudah masuk tertata semua. Tertata di layout ya. Maka langkah selanjutnya kita akan melakukan proses layoutan PCB. Oke, yang pertama yang kita lakukan adalah mengambil komponen transistornya terlebih dahulu ya. Ini T2, di sisi sini ada LED1, R1, dan C1. Maka kita sendiri-sendirikan ya. Oke, kita sendiri-sendirikan. Kita masuk lagi sini T2 ya. T2 seperti ini ya. Kita buat seperti ini dulu, T2. Kemudian ada R1 ya. Ada R1. Kemudian ada R3 ya. Ada R3. Nih. Nah, biarkan seperti ini dulu, kita susun seperti ini ya. Kemudian kita ambil C1 ya. Ini ada C1 dan LED1. Kita ambil terlebih dahulu. C1. Oke, kita ambil C1-nya terlebih dahulu. Kita hadapkan seperti ini dulu. Oke. Oh, kita rubah dulu dimensinya ya. Atau ukurannya kita rubah mili. Kemudian size-nya kita ganti 0,1. Oke. Kemudian setelah itu kita ambil namanya LED1. Seperti ini ya. Nah, ini kita smash terlebih dahulu ya. Atau nanti saja juga tidak apa-apa. Untuk menata posisi name dan value-nya. Oke, seperti ini. Kita bisa melakukan wiring ya. Kita coba lakukan wiring ya. Weight-nya kita buat jadi 0,8. Oke, kita bisa menghubungkannya ya. Kita pepetkan aja. Nih. Oke, kemudian ini oke, ini kita rotasi saja. Nah, klik kanan ya, klik kanan atau klik move ya. Kemudian kita pindahkan atau kita klik kanan ya, kemudian dipilih yang rotasi juga sama. Oke, kita sambungkan. Oke. Kemudian kita sambungkan ke sini. Kemudian yang selanjutnya adalah ini kita hubungkan ya. Oke, kemudian ini sisi sini sudah kita ambil yang komponen yang sebelahnya ya. Kita tata ya sama seperti ini juga. Kita stop dulu ya. Kita ambil T1-nya ya. Hadapnya juga hadap sini. Kita samakan saja ya. Kemudian kita ambil namanya R10K-nya terlebih dahulu ya. 10K. Oke, kemudian R2-nya ya, kita susun seperti ini. Kemudian selanjutnya kita ambil C2 dan LED2. Nih, kita hubungkan C2. Kemudian LED2-nya kita masukkan. Ya, kemudian kita bisa melakukan root ya.
kita hubungkan ya, sama. Kita hubungkan lagi, sama. Ya, kemudian ini kita agak naikkan ya. Nah, dalam proses root ini juga memerlukan ketelatenan ya. Kalau kita tidak telaten ya, nanti akan banyak jumper ya. Nah, kemudian kita ini sambungkan saja. Nah, kemudian ini kita sambungkan dengan C1. Oke. Ini kita hubungkan di sini. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah ini ya, kita hubungkan dengan komponen transistor. Ini kita hubungkan juga. Nah, ini kita tarik agak ke bawah ya, karena ini mepet ya. Nah, segini aja cukup. Kemudian selanjutnya adalah kita hubungkan yang kaki transistornya ya, kita sini ya, kemudian naik ke atas, kemudian nah turun ke bawah. Selanjutnya ya, ini juga kita hubungkan. Nah, ini sudah jadi ya. Kemudian ini kita hubungkan ya untuk konektor tegangan masuknya. Oke ya. Kita bisa hubungkan yang ini terlebih dahulu ya, yang dekat ya. Kita hubungkan. Oke, kemudian yang selanjutnya yang ini. Atau kita kita balik ya, kita rotasi ya. Kemudian kita hubungkan lagi. Nah, ini dalam proses rootnya sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah kita smash ya untuk menata tulisannya ini 6 dan nah ini kita smash semua aja komponennya, kita tata biar bagus. Kita smash semua. Ya. Oke, setelah itu kita move saja ya. Misalkan T2 ini biar mudah terlihat kita taruh di sini, tidak apa-apa. Kemudian R3-nya ini belum kita smash ya. Nah, kita smash ya. Dan R3-nya kita pindahkan di atas. Nah, R1-nya juga sama. Kita pindahkan di sini. C1-nya ini juga kita smash juga saja. Kita pindahkan di atas, tidak apa-apa. Nilainya, atau kalau enggak seperti ini ya. Nah, kemudian LED-nya ini juga kita pindah di bawah sini saja. Nah, ini T1-nya kita pindahkan di atas. Ya. R4 juga sama. R2 kita pepetkan ya. T2. Nah, seperti ini. Kemudian LED-nya juga sama. Dengan demikian maka nanti pas kita sablonkan ya, tulisannya itu jadi terlihat jelas ya, tidak bertumpuk satu sama lain. Nah, seperti ini sudah bisa. Kemudian kalau masih bisa ada rangkaian yang bisa kita pepetkan jalurnya, maka kita bisa pepetkan juga ya. Kita klik move ya, kemudian klik kanan move group ya. Kita pepetkan saja. Ini akan menghemat PCB-nya ya, sehingga tidak banyak mengeluarkan atau tidak banyak membuang PCB. Nah, nah, kemudian ini juga masih bisa kita pepetkan ya. Nah, ini sudah ya. Kemudian garis putihnya ini kita grup dulu ya. Kita grup, kemudian klik kanan move group, kita pepetkan ke sini ya.
Kemudian ini lembar garis job sheet-nya itu kita pepetkan ya dengan area kerja kita. Nah, seperti ini bisa ya. Kemudian kita tidak usah melakukan blocking ya dan polygon karena ini nanti juga akan kita larutkan dengan apa namanya? Larutan kimia ya, sehingga nanti karena space-nya banyak yang kosong itu akan mempermudah kalian nanti dalam penyolderan. Kalau nanti kita hubungkan poligon, kita sambungkan dengan ground, nanti kalian akan kesulitan dalam melakukan soldering kalau karena anak-anak belum terbiasa menggunakannya ya. Nah, setelah seperti ini maka kita bisa melakukan apa namanya? Save ya. Kita save dulu aja ya, Ctrl S ya. Kemudian eh, kita save saja ya, nggak apa-apa. Kemudian kita cetak PCB-nya. Nah, untuk mencetak PCB itu yang kita lakukan adalah kita nonkan dulu ya, kemudian kita klik aktifkan yang bottom pad sama vias, kemudian kita oke. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini bisa kita file, kemudian print ya. Bentar. Oke, enggak apa-apa ya. Ini kita non, kemudian button, pad sama vias kita on kan ya. Kemudian kita print ya. Nah, nanti print ini hasil print-printnya ini yang akan kita cetak di printer laser ya. Pastikan dia dalam checklistnya ada black, solid ya, dan mirrornya tidak usah dicetak. Nah, ini kemudian bisa kita oke untuk kita simpan pada folder yang kita inginkan. Itu saja ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.